Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Wanita Penghibur episode 8. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean selanjutnya dari Cinta Story. Bagaimana aku bisa pergi dari sini? Alessa dan keluarganya memaksa aku tinggal, sementara Alena bisa saja sudah di sana. Ucap Adrian cemas sambil melihat jam di tangannya. Sebentar lagi hari gelap dan dia khawatir pada Alena. Adrian, kenapa kamu diam saja? Kamu nggak sedang mencari alasan untuk menolak makan malam di sini kan? Tanya Alessa, memperhatikan raut wajah Adrian yang memikirkan sesuatu. Ah, enggak. Aku ada urusan penting malam ini. Besok saja aku kesini lagi. Malam ini aku harus pergi. Jawab Adrian berusaha mencari cara agar bisa segera pergi dari sana untuk menemui Alena. Dia khawatir dengan Alena yang sudah pasti akan menghadapi seorang pria hidung belang di luar sana. Kamu punya pekerjaan apa memangnya? Tunda saja sampai besok. Ini perintahku, ucap Pak Tama dengan tegas. Adrian tak mampu berkata apapun lagi. Entah dengan alasan apa, dia harus menolak. Tiba-tiba saja Arsya muncul. Dia tahu bahwa Alessa sudah datang, sehingga dia sengaja ke rumah Pak Tama untuk melihat Alessa. Sebenarnya dia tertarik pada sosok wanita ceria dan manja itu. Tapi dia memendam rasa tertariknya, karena dia tahu bahwa Adrian sudah dijodohkan dengan Alessa. Assalamualaikum, ucap Arsya yang masuk menghampiri mereka. Waalaikumsalam. Wah, kebetulan Arsya juga di sini. Jadi makin ramai kan? Arsya, kamu makan malam di sini aja ya sama Adrian juga. Pinta Alessa yang langsung pada intinya. Dia merasa sangat bahagia, seakan disambut dengan gembira oleh orang tuanya dan juga teman serta kekasihnya. Enggak, Arsya, kamu ingat kan? Malam ini kita harus mengerjakan berkas untuk meeting besok. Kita tidak mungkin kehilangan proyek itu, ucap Adrian refleks pada Arsya, yang membuat Arsya merasa kebingungan, karena sebelumnya tak ada rencana apapun, dan besok pun tak ada meeting apapun. Berkas apa? Meeting apa? Tanya Arsya heran mengerutkan keningnya. Ya ampun, kamu masih muda sudah pelupa. Gimana sih? Yang itu, berkas yang kemarin kita bicarakan. Ucap Adrian menekankan suaranya sambil sedikit mencubit Arsya agar Arsya paham bahwa dia sedang beralasan saja. Oh, iya, aku ingat. Benar, kita harus kerjakan itu. Jawab Arsya mengikuti alur Adrian saja. Kalau begitu kita pergi sekarang. Pak Tama, Bu Asya, dan Alessa, maaf ya, malam ini kami tidak bisa ikut makan malam sama kalian. Mungkin lain kali, ucap Adrian. Namun Alessa merasa ada yang aneh dengan sikap Adrian itu. Alessa menghela nafas, lalu tak bisa berkata apapun lagi untuk menahan Adrian. Ya udah deh, tapi besok kamu harus kesini, pinta Alessa. Oke, siap. Aku sama Arsya pamit dulu. Assalamualaikum. Adrian akhirnya bernafas lega setelah berhasil keluar dari rumah itu sambil menarik Arsya. Dia beruntung Arsya datang sehingga bisa menguatkan alasannya. Rian, ada apa? Aku kan baru saja datang. Kamu malah ngajak pergi aja. Padahal kan aku baru saja ketemu Alessa. Keluh Arsya saat berdiri di samping mobil Adrian. Aku harus ke tempat Alena sekarang. Nanti aku jelaskan. Oh iya,
Kamu mau ikut atau mau kemana? Dasar ya kamu. Kamu masih memikirkan gadis itu. Ayahnya saja tuh di dalam bahagia saja. Lagian, kamu kan sudah punya Alesha. Jangan berani-berani menyakiti dia ya, balas Arsya. Sudah, nanti aku jelaskan. Kalau kamu tidak mau ikut, aku pergi sekarang. Adrian langsung masuk ke dalam mobilnya dan bergegas pergi. Ngajak pergi malah ditinggal pergi. Keluh Arsya kesal. Adrian melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Dia harus tiba di tempat itu sebelum seorang pria membawa Alena pergi. Sesampainya di sana, dia belum melihat Alena. Namun, Adrian segera menemui Bu Sonia yang sedang duduk di sofa sambil mengisap sebatang rokok. "Permisi, Alena ada?" tanya Adrian yang sebenarnya tidak suka berada di tempat hiburan seperti itu. "Kamu yang pernah menyewa Alena kan? Kenapa? Apa kamu ketagihan dengan dia?" tanya Bu Sonia tersenyum. "Iya, malam ini saya booking Alena. Uangnya saya bisa transfer sekarang," ucap Adrian. "Oke, baiklah. Kamu bisa transfer biaya untuk Alena menemani kamu malam ini ke rekening saya. Selebihnya, kalau kamu menginginkan yang lebih, biaya kamar hotel dan tambahan biaya servis beda lagi. Kamu bisa kasih langsung ke Alena," jawab Bu Sonia. "Baiklah, saya transfer sekarang." Adrian pun melakukan transaksi, semata-mata hanya untuk menghindarkan Alena dari pria jahat di tempat itu. "Oke, transferannya sudah masuk. Kamu tunggu saja." Alena sedang ganti baju di ruang ganti. "Oh iya, kamu tidak mau coba dengan wanita lain? Itu, di sana. Mereka seksi dan sudah berpengalaman. Kalau Alena, saya tidak yakin dia bisa seperti mereka," ucap Bu Sonia sambil menyeruput secangkir minumannya. Adrian tersenyum paksa. Tidak. Saya sama Alena saja," tolak Adrian. Beberapa saat kemudian, Alena pun datang menghampiri Bu Sonia dan Adrian. Dia tentu saja terkejut, tapi Alena berpura-pura tidak mengenal Adrian, agar Adrian tidak terlibat dalam urusannya di sana. "Alena, malam ini kamu sama dia," ucap Bu Sonia menunjuk ke arah Adrian yang sedang berdiri. "Apa? Sama dia?" Alena semakin merasa bingung dan terkejut dengan apa yang dia dengar. "Kenapa? Lumayan kan dapat pria muda yang tampan malam ini," balas Bu Sonia. Alena berdiri mematung sambil menatap Adrian yang ada di depannya. Tanpa pikir panjang, Adrian langsung menarik tangan Alena keluar dari tempat itu. Alena pun tak berkutik dan mengikuti setiap langkah Adrian. Mereka masuk ke dalam mobil dan saling diam satu sama lain. Alena bingung harus berkata apa. Sementara Adrian lebih memilih diam dan fokus menyetir. Beberapa saat kemudian, Adrian masuk ke dalam parkiran sebuah hotel berbintang. "Turun," pinta Adrian saat membuka pintu mobil untuk Alena. "Adrian, untuk apa kita ke sini?" tanya Alena merasa sedikit heran. Namun, dia tidak berpikir buruk pada Adrian. Baginya,
Adrian tidak mungkin melakukan sesuatu padanya. Aku bilang turun. Perintah Adrian tegas. Dia kembali menarik tangan Alena dan masuk ke dalam hotel tersebut. Adrian pun melakukan check-in, membayar sebuah kamar untuk mereka. Adrian, kita mau ngapain masuk kamar hotel? Kamu gak jahat sama aku kan, Adrian? Tanya Alena mulai merasa cemas. Adrian hanya diam, tak menjawab pertanyaan Alena, dan terus berjalan sambil menarik tangan Alena menyusuri lorong hotel tersebut. Tiba di depan sebuah pintu kamar dengan nomor 423. Adrian membuka kamar tersebut dan menarik Alena masuk ke dalam. Dia sedikit mendorong Alena ke atas kasur, hingga Alena jatuh terhempas. Kemudian, dia menutup kembali pintu kamar itu. Adrian, apa yang kamu lakukan? Aku percaya, kamu gak akan mungkin melakukan sesuatu ke aku kan? Ucap Alena sambil mengatur nafasnya. Adrian menatap Alena dan mulai berjalan menghampirinya. Dia pun menjatuhkan tubuhnya di atas tubuh Alena sambil menatapnya dengan tajam, hingga membuat Alena menutup matanya. Namun Adrian menghembuskan nafasnya, lalu membalikkan tubuhnya berbaring telentang di samping Alena, sambil menatap ke langit-langit kamar itu. Berhentilah membuatku khawatir, Alena, ucapnya lirih. Alena kemudian berbalik melihat Adrian yang berbaring di sampingnya. Maafkan aku, Adrian. Harusnya kamu tidak perlu melakukan semua ini.